Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Aulia Putri. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin memaparkan materi kami yang berjudul konsep dasar e-commerce. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ahmad Rizky Sulistiawan, yang kedua Lisa Wahyuni, yang ketiga Mia Wulandari, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Vinka Aulia Putri. Langsung saja. Di sini kami akan membahas yaitu yang pertama konsep e-commerce, yang kedua e-commerce dalam perspektif Islam, yang ketiga analisis manfaat, tantangan dalam dunia bisnis, yang keempat strategi pendekatan eksternal, manfaat dan kendala dalam e-commerce. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Lisa Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Wahyuni dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, konsep e-commerce. Electro-commerce atau e-commerce adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-business di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian, mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain. Selain teknologi jaringan internet, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, e-surat atau surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce. Catherine Elman 2010, e-commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang. E-commerce, kegiatan yang terkait melalui internet, dapat menjadi penggerak untuk memperbaiki ekonomi domestik melalui liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global. Selanjutnya, karena e-commerce akan mengintegrasikan perdagangan domestik dengan perdagangan dunia, berbagai bentuk pembicaraan atau negosiasi tidak hanya akan terbatas dalam aspek perdagangan dunia, tetapi bagaimana kebijakan domestik tentang pengawasan di sebuah negara, khususnya dalam bidang telekomunikasi, jasa keuangan, dan pengiriman serta distribusi. Dalam buku M. Suyanto mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif berikut. Yang pertama, perspektif komunikasi. E-commerce merupakan pengiriman informasi, produk atau layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. Dan yang ketiga, perspektif layanan e-commerce. E-commerce merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Yang keempat, perspektif online. E-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya. Penggolongan e-commerce berdasarkan sifat transaksinya menurut M. Suyanto 2003 dibedakan menjadi antara lain yang pertama, business to business atau B2B, yang kedua, business to consumer atau B2C, yang ketiga, consumer to consumer atau B2C. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu e-commerce dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, hukum transaksi e-commerce diperbolehkan berdasarkan prinsip maslahah,
yaitu mengambil manfaatnya dan menolak kemudaratan dalam memenuhi tujuan syara. Dilihat dari segi mekanisme, transaksi e-commerce juga diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Karena dilihat dari bentuknya, e-commerce menggunakan model transaksi jual beli. Cuman dikategorikan jual beli modern karena menggunakan teknologi komputer. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah objek harus jelas dan diketahui oleh pihak pembeli, khususnya dalam jual beli pesanan atau asalam. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu analisis manfaat dan tantangan e-commerce dalam dunia bisnis. Manfaat-manfaat e-commerce menurut Chan Schneider dalam Kartini tahun 2006 antara lain: yang pertama, menghemat biaya transaksi; yang kedua, mengurangi biaya iklan dan promosi; yang ketiga, meningkatkan kecepatan komunikasi antara pembeli dan penjual; yang keempat, memperpendek rantai pasokan atau supply chain, meminimalisir hambatan transportasi, mengurangi biaya pengiriman; dan yang terakhir, menghilangkan batasan ruang dan waktu fisik. Begitu juga dalam Kainak Tataklukula tahun 2005 disebutkan bahwa manfaat melakukan bisnis di internet yaitu: yang pertama, menawarkan sambungan langsung atau direct link dan fasilitasi transaksi dengan pelanggan, pemasok, dan distributor. Yang kedua, memfasilitasi transfer informasi, memungkinkan perusahaan mengembangkan produk dan layanan baru untuk pelanggan lama dan baru. Yang terakhir, memberikan kesempatan perusahaan untuk memasarkan produk dan beriklan ke seluruh dunia, berhubungan dengan pelanggan secara fisik. Baiklah, untuk materi yang keempat yaitu pendekatan eksternal, manfaat dan kendala dalam e-commerce. Menurut Quadus dan Azhari menyatakan bahwa ada dua faktor penghambat penggunaan e-commerce, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal atau internal obstacles adalah faktor penghambat kesuksesan e-commerce berupa hambatan-hambatan terhadap pihak internal. Indikator dari variabel ini adalah finance, risk, expertise. Faktor eksternal atau external obstacles adalah faktor penghambat kesuksesan e-commerce berupa hambatan-hambatan yang timbul terhadap pihak eksternal. Indikatornya sebagai berikut: customer expense, delivery time, transaction risk, access. Menurut hasil penelitian Zaid tentang penerapan e-commerce pada UMK di Mesir, ada sejumlah keterbatasan teknis dan non-teknis yang berkaitan dengan penerapan e-commerce pada UMK. Hal utama yang membuat UMK tidak menggunakan teknologi informasi dan e-commerce dalam operasinya disebabkan oleh beberapa faktor penghambatan penerapan e-commerce bagi UMK, diantaranya hambatan sosial dan budaya, hambatan teknik, hambatan ekonomi, hambatan hukum dan regulasi, hambatan organisasi, dan hambatan politik. Hambatan dalam e-commerce yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan di sini merupakan hambatan yang sangat menonjol dalam perdagangan elektronik, karena di negara kita sendiri lebih percaya menggunakan transaksi face-to-face atau pembelian secara langsung, di mana kita dapat melihat, meraba ataupun mencobanya dan memastikan dengan warna ukuran yang benar-benar nyata dalam melakukan transaksi penjualan. Beda halnya dengan orang barat seperti di Inggris yang sudah terbiasa dengan bertransaksi secara online atau memesan dengan menggunakan katalog-katalog, lalu tinggal mengirim dan menunggu barang yang sudah dipesan. Yang kedua, keamanan. Sangat banyak berita-berita tentang kriminalitas di internet seperti pencurian nomor kartu kredit atau lainnya, sehingga tidak sedikit orang yang enggan dalam menggunakan transaksi online tersebut. Padahal transaksi menggunakan kartu kredit di internet tidak lebih berisiko dibandingkan transaksi yang biasa kita lakukan. Contoh seperti saat kita membeli baju secara online,
Nomor kartu kita akan diacak dahulu sebelum dikirim ke bank atau ke perusahaan online tersebut. Dibandingkan dengan pembayaran yang dilakukan di minimarket, bisa saja cukup lama saat pembayarannya. Jadi si kasir market itu mencatat nomor rekening kita ataupun kopi kartu kredit kita. Bagi pengusaha lebih aman membuka usaha online daripada membuka usaha di pinggir jalan, yang bisa saja barang-barangnya dicuri ataupun dibakar. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.